Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Masih di tengah pandemi COVID-19, kita ingin melihat lebih jauh bagaimana kondisi bisnis ya. Saat ini saya tengah berada di Istana Kohinoor ya, pertokoan emas. Di tengah pandemi ini bagaimana harga emas dan kondisinya di tengah pandemi, penjualnya seperti apa. Kita akan bertanya-tanya kepada operasional manajer Istana Kohinoor, Kak Lajuba Aiman. Mari kita sama-sama menyapa. Halo Kak. Halo. Kak Anju. Iya, gimana kabarnya Kak? Baik ya. Jadi gimana Kak kondisi emas ya di tengah pandemi COVID-19? Ya, kita di awal pandemi ya, kita di bulan Maret itu, di pertengahan bulan Maret, semenjak anak-anak work from home, anak-anak tutup sekolah, itu kita mengalami keturunan drastis sih, 80%. Itu sampai ke bulan April. Ya, dibandingkan tahun lalu. Iya, kita baru buka sih Februari ya. Dari Februari, Iya. dibandingkan Februari turunnya 80%. Iya. Ketika April itu udah mulai turun banget ya. Jadi Jadi di April, habis itu ke bulan-bulan selanjutnya ada mengalami kenaikan, tapi juga nggak terlalu banyak. Dan juga nggak terlalu drastis lah naiknya. Iya. Tapi ada penurunan juga. Iya, iya. Artinya yang paling turun itu di bulan Maretnya Kak ya, di Iya. awal-awal pandemi ya, Iya, di awal-awal work from home itu. Iya. Jadi kemungkinan besar masyarakat masih mengutamakan untuk makan dulu gitu ya. Iya. Nah kemudian Kak, strategi apa sih Kak yang dilakukan untuk tetap bisa bertahan, karena kan harus ada karyawan. Oke, jadi strategi yang kita lakuin sih biasanya kita meningkatkan penjualan online. Penjualan online. Ya, jadi kan karena orang-orang kita diam di rumah, jadi kita dapat free ongkir untuk area Denpasar dan lain-lainnya. Habis itu kita juga kadang ngumpulin masukan sih dari customer, jadi dari melalui survei kayak gitu. Dari customernya juga kita lihat, kita ngikutin model emas sesuai budgetnya mereka. Iya. Habis itu ya kayak gitu. Ya, artinya di tengah pandemi ini harus ada strategi-strategi yang harus dijalankan ya Kak, untuk tetap bisa nge-backup operasional. Kemudian kalau karyawan sendiri sempat dirumahkan atau tidak? Kalau karyawannya belum sempat dirumahkan. Tidak ya. Kita tidak pernah dirumahkan, cuman kita ngikutin jam operasional toko aja. Ya. Jam operasional toko berubah dia. Sebelumnya jam berapa? Sebelumnya kita bukanya dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Cuman kalau sekarang kita dari jam 9 sampai jam 8 aja ngikutin arahan dari pemerintah. Iya betul, artinya mengikuti juga ya arahan dari pemerintah. Nah kemudian di tengah pandemi seperti ini biasanya kan orang customer yang datang mencoba berinteraksi langsung. Nah tentunya ada kekhawatiran ya Kak di tengah pandemi seperti ini. Dari Istana Kohinoor sendiri apakah sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19? Udah sih, kayak Sudah kita ya? sediain hand sanitizer, kita suruh semua karyawan untuk pakai masker, Iya. kita social distancing juga. Habis itu setiap ada customer masuk, kita semprot disinfektan, kita pakai masker. Ya, artinya sudah menerapkan Iya. protokol kesehatan ya, protokol kesehatan, sehingga customer yang akan berkunjung, yang akan membeli itu merasa lebih aman ya Kak ya. Iya. Nah kemudian Kak, tadi kan ada jam operasional dari pemerintah nih Kak, Iya. untuk berapa jam buka sampai tutup, artinya jamnya lebih pendek. Iya. Kemudian dari Kakak sendiri bagaimana? Setuju dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah? Iya, kita setuju juga sih Setuju ya? untuk ke depannya juga supaya semua lebih sehat, aman juga. Karena memang yang terpenting ya Pak di tengah pandemi seperti ini memang kesehatan yang paling penting ya, kesehatan yang paling penting, sehingga setelah kesehatan penting kita bisa melakukan strategi-strategi baru gitu Pak. Nah kalau dari harga emas sendiri Kak, infonya ini sempat meningkat, melambung tinggi, benar Kak ya? Benar. Jadi kalau pas awal-awal pandemi itu aslinya ada penurunan sih. Penurunan. Iya. Tapi habis itu kita sama beberapa bulan belakangan ini kita naik lagi emasnya, ada kenaikan. Jadi gitu sih kita. Kenaikan keturunannya juga nggak terlalu beda jauh sih. Kecuali kenaikan pertama itu drastis dia naiknya. Berapa persen tuh Kak dari sebelumnya? Kira-kira ya 20%, 50% ya. Iya. Misal yang dari harga 500 jadi 1 juta per gramnya gitu. Iya, Kemarin per sampai harga berapa Kak per gram? Paling tinggi? 900 lebih sih. 900 lebih, hampir 1 juta ya Kak. Iya. Kalau saat ini masih sudah turun tapi Turun tidak. tapi nggak terlalu jauh. Nggak terlalu juga jauh sih. ya. Ya, masih ada peningkatan ya. Kemarin sudah naik, turunnya sedikit gitu ya. Nah kemudian Kak, tadi kan ada strategi online gitu kan. Kemudian ada apa sih yang dilakukan dari Istana Kohinoor sendiri? Karena mengingat sekarang
permintaan mungkin sedikit ya, orang yang beli emas mungkin menurun gitu kan. Kemudian kita masih ada yang strategi apa lagi yang dilakukan untuk menggait customer? Kita sih kebanyakan kalau misalnya kita memang ada harga turun, kita info ke customer, kita bisa ada barang-barang yang kita promosiin, kita juga pasti posting di sosial media. Jadi untuk menarik perhatian customer. Karena setiap kita setiap promo gitu pasti ada aja. Ya, artinya setiap ada promo diinfokan ya ke customer, lebih ke meningkatkan service dan touch customer ya Kak ya. Jadi customer yang sebelumnya pernah belanja mungkin diinfokan lagi ya, agar mungkin ada tertarikan ya Kak ya. Nah kemudian emas ini kan sebenarnya bukan kebutuhan pokok ya Kak ya, dibandingin kebutuhan pangan gitu. Mungkin di tengah pandemi seperti ini orang masih kebutuhan pokoknya itu untuk makan dulu gitu kan. Tentunya dari Kohinoor sendiri apa nih yang dilakukan lagi gitu untuk saat ini? Mungkin ada promo diskon misalnya, special price di tengah pandemi, ada nggak? Kita kadang sih kita selalu nekenin harga supaya paling murah sih kita pakai. Oh ya. Jadi gitu. Jadi kita pasti ngasih harga-harganya yang paling enak lah untuk customer juga di masa pandemi kayak gini. Kalau misalnya mereka kita tawar menawar ada lah pasti. Kalau utamain kepuasan pelanggan sih. Betul ya. Jadi kita memberikan yang terbaik ya kepada pelanggan. Kemudian kalau modelnya sendiri selalu up to date Kak? Kita up to date sih. Jadi kalau misalnya ada barang-barang baru juga kita pastiin. Kita ngikutin model-model customer yang sekarang lah ya. Yang anak-anak muda yang kita ikutin fashion. Jadi selalu mengikuti tren ya Kak ya? Mengikuti tren. Nah kemudian kalau misalnya sekarang memenuhi kebutuhan pelanggan itu kan, sesuai dengan misal saya punya budget sekian gitu, bisa gitu Kak by request. Kita biasanya kalau misalnya kita tanya dulu sih budgetnya berapa Mbak, kita bakalan cari sih desain-desain yang kayak gitu, kita cari yang kita punya untuk itu. Kita biasanya kayak gitu sih. Artinya bisa Kak ya, Bisa. mengikuti permintaan dari customer mungkin yang tidak punya uang lebih gitu kan, tapi ingin memiliki emas itu, dari Istana Kohinoor bisa memberikan itu kayak permintaan dan memenuhi permintaan dari customer itu ya. Nah kemudian Kak, artinya Kohinoor ini kan tidak pernah tutup ya, selama pandemi ini nggak pernah tutup, tetap buka meskipun ada penurunan. Nah kalau sekarang dibandingkan awal Maret itu sudah masih ada penurunan berapa persen? Kita tetap sih kayak palingan 70%, 60%. Sekarang masih 70% Iya. atau sudah mulai merangkak lagi? Kita kemarin sempat 50% sih yang paling banyak kenaikan, cuma 50% penurunannya itu aja yang paling banyak kenaikan dari antara lain. Jadi di tengah pandemi ini kan, saat ini masih di tengah pandemi ya Kak ya, masih kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah di tengah saat ini mulai bulan apa Kak mulai meningkat lagi gitu? Kita mulai bulan Oktober kemarin sih, September itu kita ada hari raya, jadinya udah mulai kenaikan. Sudah mulai naik. Agustus itu sempat turun, Juli itu naik juga. Jadi Juli ke Agustus itu turun, Agustus ke September naik lagi. Artinya sekarang sudah mulai naik lagi, tapi belum pulih seperti semula Iya, kayak. belum bisa kembali. Nah kemudian Kak, dari Istana Kohinoor sendiri kan tetap buka, tetap optimis ya, tetap optimis bisa menjual gitu kan. Kemudian banyak di luar juga yang menjalankan bisnis. Gimana sih Kak motivasinya untuk teman-teman kita di luar sana yang juga punya bisnis di tengah pandemi seperti ini agar tidak down gitu? Ya, sih kita harus ngikutin, pertama kita ikutin protokolnya dulu. Dari protokol itu kita cari strategi sih. Biasanya kayak yang kita lakuin, kayak misalnya orang-orang yang harusnya stay at home, ya kita anterin barang ke sana. Kita ngikutin yang kayak gitu sih. Terus kalau misalnya yang baru-baru buka bisnis juga kita jam operasional itu kan juga perlu diperhatiin. Ya. Jadi strategi penjualan juga kayak kalau bisa harga turun itu pasti sih orang-orang paling semangat gitu. Iya, iya. Jadi kok kita nekenin harga paling murah untuk yang lainnya. Oh ya? Gitu. Bisa dicek ya Kak ya? Bisa dicek kalau di Istana Kohinoor ini jauh lebih murah ya dibandingin yang lain. Kita juga kasih free service untuk setiap customer. Jadi kalau misalnya ada yang apa gitu kita kasih free service di sini. Oh iya iya, artinya memang mengutamakan untuk servis ke customer ya Kak. Iya. Kan itu penting karena kan sekarang kompetitor kan banyak ya Kak. Apa yang membedakan Kohinoor ini dengan yang lain Kak? Selain dari tadi harga lebih murah mungkin. Kita utamain kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, Ya, betul. kepuasan pelanggan. Habis itu
kita juga untuk model-modelnya kita usahain yang paling lengkap, yang paling baru-baru, yang up to date kayak gitu sih, yang memang memang customer cari-cari. Ya, jadi cari customer yang inginkan ya, memenuhi keinginan customer. Nah, Kak, berbicara emas, kemarin tuh kan sempat melambung, justru banyak yang nyari atau tidak ada? Ada sih, Ketika emas naik itu biasanya banyak yang nyari atau banyak yang jual? ada banyak yang jual juga sih, Banyak yang tapi jual. ada beberapa juga yang nyari. Karena juga kalau emas kan lama-lama untuk invest, makin lama makin naik juga, turunnya juga nggak mungkin terlalu jauh gitu sih. Ya, jadi kalau misalnya emas ini ketika harga beli kemudian dijual lagi itu sesuai harga yang berjalan saat ini atau harga yang saat beli, Kak? Jadi itu nanti kita cek kondisinya lagi sih biasanya. Kadang kita ngikutin harga hari ini, kita ngikutin harga saat ini. Itu tergantung kondisi Kondisi operasinya pada barang. hari itu, ya. Kondisi barang juga. Ya. Nah, sejauh ini di tengah pandemi seperti ini kan mungkin orang juga akan lebih waspada ya, lebih waspada, mungkin khawatir untuk datang di tempat keramaian gitu kan. Meskipun di Istana Koinor sendiri sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan gitu. Kemudian servis untuk misalnya beli online itu bagaimana bisa pengecekannya? Kemudian kalau misalnya cancel itu apakah bisa, Kak? Misalnya kita online itu kita usahain kita ditransfer dulu. Ditransfer dulu. Iya, jadi kalau misalnya ada apa Sudah transaksi? Iya, sudah transaksi baru kita kita kayak gitu sih. Berarti diantar ke rumah Iya, antar dengan staff yang mengantar ke sana sehingga tahu kurangnya seperti apa, seperti itu. Iya. Jadi kita biasanya tanya-tanya dulu sih ukurannya, yang kita kan ukur dulu, kita ajarin juga cara ngukurnya gimana yang kayak gitu sih. Jadi supaya nanti pas datang ke pelanggan ya dia puas dengan hasilnya. Iya, betul. Gitu. Meskipun dia puas meskipun tidak datang ke toko gitu ya, dengan adanya diantar dengan yang antar staff sendiri yang memang paham tentang model emas seperti itu, customer mungkin akan lebih puas ya, Kak ya. Nah, kemudian Kak, ini kan sebenarnya menarik ya, emas ini kan yang sepanjang masa kayaknya bakalan terus laku gitu ya, maksudnya terus laku meskipun ada mungkin penurunan itu memang sedikit. Apa sih, Kak, yang menjadi motivasi terbesar kok menggeluti di bidang emas ini, Kak? Ya aslinya ya karena kita untuk kedepannya juga untuk Investasi ya? Investasi banyak sih di emas. Jadi kita bisa untuk seterusnya gitu sih. Ya, jadi selain memang bagus ya untuk selain investasi juga tentunya untuk para perempuan ya mempercantik juga ya, itu juga untuk cantik aksesoris. penampilan Iya. gitu kan. Jadi memang saat ini di tengah kehidupan yang semakin modern ya, keinginan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, Kak, di tengah pandemi ini mungkin ada model-model yang memang khusus didesain karena di tengah pandemi seperti ini. Ada nggak desain-desain khusus yang di tengah pandemi ini sehingga orang bisa mendapatkan dengan desain yang bagus, harga yang terjangkau? Kita biasanya masih kalau orang-orang di saat pandemi ini dia nyarinya sih yang masih yang kecil-kecil, yang polos-polos kayak gitu. Jadi untuk investasi juga sih. Kalau yang polos-polos gitu kan nanti harganya juga pikir nggak terlalu jauh. Jadi kita ngikutin sih, kita desain yang polos kayak gitu kita sediain untuk mereka. Kayak gitu yang gramnya kecil. Kemudian justru yang polos ya, Kak, yang saat ini ditarik ya. Iya, gitu. Ya. Nah, Kak, rencana ke depan setelah pandemi ini kan kita tidak pernah tahu sampai kapan. Apa sih, Kak, rencana ke depannya, Kak? Mungkin strategi apa yang akan dijalankan lagi? Strategi ke depannya kita ya masih yang bakalan begini sih, kita tetap ini dia Online-nya ditingkatkan. yang kayak gitu aja sih, karena kalau misalnya makin ke depan pasti kita semua pasti ke online kan. Iya, online, betul. Karena sekarang memang apa-apa sudah bisa dibeli lewat gadget. Online Ya. semua. Jadi kita bisa utamain sih itu online. Untuk kedepannya juga kita tetap online, tapi offline juga kita bakal terus kembangin juga. Ya, karena meningkatkan kualitas untuk servis itu penting ya, Kak. Sehingga kan orang akan merasa puas ketika belanja ke sini gitu kan, dan mendapatkan apa yang dia mau gitu. Kak, mungkin sebagai closing statement, Kak, yang ingin disampaikan keberadaan Istana Koh-i-Noor, silahkan. Untuk pemerintah, kita sih pinginnya semua pemerintah semua gini untuk tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Juga tapi kita pingin untuk pemerintah untuk mendukung perekonomian usaha, terutama UKM untuk di Bali supaya terus lancar. Ya, luar biasa. Kak Anju, terima kasih banyak informasinya ya. Semoga kita sama-sama bisa
melewati pandemi COVID-19, badai pasti berlalu. Iya. Dan sukses terus untuk Istana Kohinoor. Terima kasih Kak. Kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Kak Andi, Operasional Manager Istana Kohinoor. Saya Dewi Neri, sampai jumpa kembali bersama saya di Bisnis Bali News berikut. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.